Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Asmiasari dari jurusan Fisika UIN Mataram. Di sini saya akan membuat sebuah video microteching yang berjudul pemuaian. Nah, pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian tersebut bisa terjadi pada zat gas, pada zat cair, dan juga zat padat. Besarnya pemuaian pada ukuran benda pertamanya kenaikan suhu dan jenis zat. Adapun jenis-jenis pemuaian ada 3 macam, diantaranya pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda, contohnya rel kereta api, rel kabel listrik, dan juga bingkai jendela. Nah, pemuaian zat padat ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Jadi, lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contohnya, mengalami pemuaian panjang adalah kawat kecil yang panjang sekali. Nah, pemuaian panjang ini suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor awal benda, awal koefisien mual panjang, dan besar perubahan suhu. Koefisien mual panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Di sini adapun persamaan yang dipakai buat menentukan bertambahnya panjang benda setelah dipanaskan pada suatu tertentu dapat dirumuskan sebagai delta L sama dengan L sama kali A kali delta T. Adapun keterangannya, L sama dengan panjang akhir, LO sama dengan panjang mula-mula, delta L sama dengan pertambahan panjang, A sama dengan koefisien muai panjang, delta T sama dengan kenaikan suhu. Nah, jadi untuk rumusnya itu L sama dengan LO dikali 1 plus A kali delta T. Selanjutnya, pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar sedangkan lebarnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Nah, contoh dari pemuaian luas yaitu jendela kaca rumah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemuaian luas, yaitu luas awal, luas koefisien mual luas, dan juga perubahan suhu. Nah, rumus yang dipakai untuk menentukan pertambahan luas dan volume akhir dipakai dengan persamaan A sama dengan A plus delta A. Adapun keterangan dari rumusnya yaitu A sama dengan luas akhir, delta O sama dengan pertambahan luas, A sama dengan luas mula-mula, beta sama dengan koefisien muai luas gas, delta T sama dengan kenaikan suhu. Selanjutnya, pemuaian volume. Pemuaian volume merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima. Selanjutnya, pemuaian volume. Pemuaian volume merupakan pertambahan suatu ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi
karena benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Nah, contoh dari pemuaian volume yaitu seperti kubus, air, dan juga udara. Adapun persamaan yang dipakai untuk menentukan pertambahan volume dan volume akhir suatu benda yaitu menggunakan rumus V sama dengan O dikali 1 plus Y dikali delta T. Nah, adapun keterangannya yaitu V sama dengan volume akhir, O sama dengan volume mula-mula, delta V sama dengan pertambahan volume, Y sama dengan koefisien moil volume, delta T sama dengan kenaikan suhu. Untuk materi selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Untuk materi selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair ini tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tapi cuma dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Jadi semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka akan semakin besar juga muai volumenya. Selanjutnya pemuaian zat gas. Nah, gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya menurun. Pemuaian zat gas ini sama dengan pemuaian ke volume, yaitu tidak dikenal memuai panjang dan juga muai luas. Yang ada cuma muai volume gas tersebut. Nah, di sini rumus untuk pemuaian gas yaitu I sama dengan O dikali 1 plus Y dikali delta L. Nah, keterangan untuk Y-nya yaitu sama dengan koefisien muai volume. Untuk penilaiannya itu 1/273 volt derajat. Nah, kemudian pemuaian zat gas ini ada 3 macam. Yang pertama, pemuaian gas saat isonetral. Contohnya saat akan memompa atau mengisi angin pada ban motor atau ban sepeda. Awalnya akan terasa ringan ketika diangkat, tapi lama-kelamaan akan menjadi semakin berat. Hal ini karena saat menekan pompa, volume gas tersebut akan mengecil. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dirumuskan sebagai V sama dengan tetap atau V1 kali V1 sama dengan V2 sama dengan V2. Keterangannya P sama dengan tekanan, V sama dengan volume. Yang kedua yaitu pemuaian gas saat isobarik. Nah, pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gaya-Luskacs, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Nah, adapun persamaannya sama dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Keterangannya yaitu V sama dengan volume, T sama dengan suhu. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu pemuaian gas saat isokorik. Pemuaian gas volume tetap berlaku hukum Gaya-Luskacs, yaitu kalau volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum ini dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, keterangannya itu P sama dengan tekanan, T sama dengan suhu. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pemuaian. Proses pemuaian terjadi karena adanya hal-hal seperti kenaikan temperatur, tekanan yang tinggi, dan
juga laju aliran yang terlalu cepat. Nah, saat terjadi kenaikan temperatur, maka akan terjadi pergerakan partikel yang saling tabrakan satu dengan yang lainnya. Adanya tabrakan tersebut yang menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara alamiah atau yang sering disebut dengan pemuaian. Nah, di sini ada beberapa kerugian saat pemuaian. Adapun contohnya, yang pertama adalah rel kereta api. Nah, rel kereta api melengkung pada siang hari. Nah, di sini ada beberapa contoh kerugian dari pemuaian. Adapun contohnya itu seperti rel kereta api. Nah, rel kereta api kan melengkung pada siang hari karena rel kereta mengalami pemuaian, sedangkan rel terikat oleh baut-baut pengikat. Hal ini tujuannya buat mengatasi pelengkungan rel pada tiap sambung rel diberikan celah. Yang kedua yaitu contohnya kabel listrik. Kabel listrik dipasang agak kendor. Jika dipasang pada posisi tegang, pada malam hari suhunya tuh lebih rendah, kabel listrik akan menyusut dan bisa putus. Itu saja untuk contoh dari kerugian pemuaian. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.